Kali ini kita akan membahas seputar burung pancang warna, si burung Mesia dari belantara Sumatera. Warnanya yang cantik dan suaranya yang khas justru membuat kehidupan mereka terancam. Karena tanpa disadari, burung lima warna ini sudah diambang kepunahan, mengalami penurunan yang sangat cepat di habitatnya yang terbatas di hutan pegunungan Gunung Kerinci dan Leuser di Sumatera. Burung ini memiliki nama ilmiah Leothrix argentauris atau Sumatran Mesia kalau dalam bahasa Inggris. Pertama kali dideskripsikan oleh naturalis Inggris bernama Brian Horton Hudson pada tahun 1837. Burung pancang warna Sumatera ini sebenarnya adalah subspesies dari burung Mesia telinga perak atau Silver Ear Mesia. Berasal dari famili Leotricidae dan genus Leothrix. Famili Leotricidae itu adalah famili Poxae-Poxaean ya, yang berisi 143 spesies yang terbagi dalam 17 genus. Salah satunya genus Leothrix ini yang berisi 2 spesies. Salah satu saudaranya ini ada Red-Bill Leothrix atau Leothrix lutea alias burung Pekin Robin kalau kecomannya Indonesia menyebutnya. Ada 10 subspesies burung Mesia telinga perak ini, tapi hanya 2 yang bisa ditemukan di Indonesia, yaitu Leothrix argentauris rockmackeri, ini bisa ditemukan di dataran tinggi Sumatera sampai Aceh, dan Leothrix argentauris laurinae yang ada di dataran tinggi Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi kita di BDB Channel. Di sini kita akan mengupas secara tuntas informasi seputar dunia burung dan unggas langsung dari sumbernya. Nah, kali ini kita akan membahas burung pancawarna Sumatera. Begitu, burung ini diberi julukan ya. Nama aslinya burung ini Mesia Sumatra. Ini adalah salah satu subspesies dari burung Mesia telinga perak ya. Nah, yang dari luar negeri ini. Jadi memang kalau pancawarna Sumatera itu namanya Mesia Sumatra, dia lokal ya, endemik di Sumatera. Jadi memang burung endemik Sumatera ini yang sering dijadikan masteran teman-teman ya, teman-teman kecoman ini yang itu menjadikan burung ini sebagai burung masteran. Makanya ya nggak heran kalau populasi burung ini cepat menyusut di alam liar ya, karena memang banyak diburu dan diminati soalnya. Ada keuntungan di situ ya, eksploitasi ya akan selalu ada dan membabi buta. Sekarang berita sedihnya ini burung ini populasinya sudah hampir habis di alam liarnya, di habitatnya di Sumatera sana tanpa kita sadari. Jadi perlu kita kasih kepedulian ya burung ini ya. Makanya kita bahas di sini biar teman-teman tahu. Kalau tahu jadi peduli, setidaknya ada kepedulian ya. Kalau enggak ya sudah, burung ini akan musnah dengan cepat nanti tanpa kita sadari. Dia burung pancawarna Sumatera atau pancawarna lokal ngomongnya. Kenapa dibilang lokal? Karena memang ada yang impor. Tapi yang impor itu penampakannya lain ya. Kalau yang impor itu lebih kuning, dominan kuning. Kalau yang lokal ini dominan merah. Nanti kita bahas di sini lebih detail lagi. Seperti apa sih burung pancawarna itu atau burung Mesia itu? Burung pancawarna itu namanya burung Mesia telinga perak ya, tapi subspesiesnya kalau yang dari Sumatera namanya burung Mesia Sumatra. Jadi burung Mesia Sumatra itu subspesies dari burung Mesia telinga perak atau Silver Ear Mesia kalau dalam bahasa Inggris. Memiliki nama ilmiah Leothrix argentauris. Burung ini berasal dari famili Leotricidae dan genus Leothrix. Famili Leotricidae itu dari keluarga Poxae-Poxaean ya. Jadi burung Poxae itu berasal dari kerabat burung Leotricidae ini. Yang mana di dalamnya berisi 143 spesies yang terbagi dalam 17 genus. Salah satunya genus Leothrix ini ya, yang berisi 2 spesies yang mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi. Dan banyak yang menanyakan juga ini ya, yaitu ada Red-Bill Leothrix atau Leothrix lutea alias burung robin ya, Pekin Robin kalau teman-teman menyebutnya.
teman-teman kicauannya Indonesia itu menyebutnya burung robin misalnya. Nah, ini banyak yang nanya juga ini. Ini ternyata saudaranya ya dari silver ear Mesiya atau Leothrix argentauris, alias burung Mesiya atau pancawarna Sumatera ini. Jadi memang ini saudara. Kalau teman-teman itu burung robin dan burung pancawarna itu saudara nggak sih? Ternyata masih saudaraan ya di genus Leothrix ini. Jadi ada dua spesies, yaitu Red Bill Leothrix atau Leothrix lutea dan Silver Ear Mesiya atau Leothrix argentauris. Jadi jangan dibahas ini teman-teman yang kepo antara burung robin dan burung pancawarna. Bisa kok burung robin dan burung pancawarna itu dikawin silakan atau dihybrid. Ya kalau secara teori bisa ya, tapi kalau secara prakteknya silahkan dicoba. Semoga beruntung ya. Lalu, kenapa kita menyebutnya pancawarna lokal? Tadi yang ditanyakan di atas ya. Karena ternyata memang ada dua jenis pancawarna yang beredar di Indonesia. Ada yang impor yang berwarna dominan kuning, dan ada yang lokal Sumatera dengan warna dominan merah. Burung Mesiya telinga perak ini persebarannya memang ada 10 subspesies ya. 8 diantaranya di luar Indonesia. Ada 2 yang bisa ditemukan di Indonesia, yaitu Leothrix argentauris rockmakeri. Ini bisa ditemukan di dataran tinggi Sumatera Utara atau Aceh ya, dan Leothrix argentauris laurinae yang ada di dataran tinggi Sumatera ya, kecuali yang di utara atau di Aceh, karena untuk yang Sumatera bagian utara atau di Aceh itu tempatnya si subspesies rockmakeri tadi. Jadi memang ada 2 yang endemik Sumatera, ada Leothrix argentauris rockmakeri dan Leothrix argentauris laurinae. Untuk bedanya apa, saya juga kurang paham sebenarnya, tapi kalau secara penampilan sama plek sebenarnya. Habitat si burung Mesiya Sumatera ini di hutan pegunungan dan subpegunungan yang hijau pada ketinggian antara 600 sampai 2100 mdpl. Nah, gimana seksinya? Seksing burung pancawarna itu sebenarnya agak rumit juga, karena ini burung monomorfik ya, dimana penampakan jantan dan betinanya itu serupa. Tapi kalau suara hutannya itu beda. Jadi untuk tarikannya, suara hutannya itu yang jantan itu lebih melengking ya. Jadi kayak yang betina cuma menyaut aja, ya kan ngecir-ngecir. Tapi kalau bisa bunyi dua-duanya. Kalau jantan itu untuk warnanya lebih solid, lebih cerah dibandingkan betina yang agak kusam ya. Kata betina, merahnya juga merah keoren-orenan. Itu jadi bedanya jantan dan betinanya untuk seksing burung pancawarna atau burung Mesiya Sumatera ini. Musim berbiak burung ini pada bulan April sampai Agustus ya, di mana puncaknya itu di akhir April biasanya. Sarangnya dibangun bersama antara jantan dan betina. Jadi sarangnya berbentuk cangkir yang dalam dan kokoh ya, yang dibuat dari bambu mati atau dedaunan kering lainnya seperti rumput, lumut, pakis, dan akar-akaran kecil yang ditempatkan itu menggantung hingga 2 meter di atas tanah. Jadi digantung dari batang halus tanaman yang merambat ya, biasanya di cabang-cabang semak atau di pakis. Sekali berbiak biasanya antara 2 sampai 5 butir telur berwarna putih dan berbintik tipis dengan warna coklat kemerahan yang dierami oleh kedua induk selama 13 sampai 14 hari. Setelah musim kawin, mereka itu membentuk kelompok kecil. Jadi memang mereka berkoloni kecil ya, kurang dari 10 individu lah. Seringkali bersosialisasi dengan spesies burung lain, spesies campuran untuk mencari makan di semak-semak di hutan terbuka. Menu makanan mereka pada dasarnya serangga ya, tapi selain itu ternyata juga menyukai buah-buahan buat variasi menu makanannya. Banyak yang belum tahu ini dan banyak yang belum percaya kalau burung pancawarna juga pemakan
buah. Ternyata kita buktikan di sini di aviari kita juga kita kasih buah-buahan dan mau juga mereka makan ya. Burung pancawarna ini ternyata juga memakan buah dan juga serangga. Status burung ini memang terancam punah sekarang ya. Bahkan bisa dilihat keberadaan mereka di pasar-pasar burung juga sudah susah ditemukan. Bahkan pasar burung seperti di pasar burung pramuka itu cuma ada 1-2 paling kalau dicari, itu pun juga kondisinya udah berantakan karena bulunya rontok-rontok bodol, jadi nggak cepat laku. Makanya ya kalau di pasar burung aja susah, berarti di alam liar pasti saya pastikan itu juga susah mencarinya. Kalau di alam melimpah ya pasti di pasar burung juga melimpah, karena apapun kalau pemburu tuh sekali jarik dibentangkan tuh ratusan meter, makanya burung dikeprak masuk semua, nyangkut semua, dan itu diangkut semua. Kasihan kan, miris banget, makanya ya cepat habis ya. Jadi kalau mencari burung pancawarna lokal ini di pasar burung juga susah, terutama di pasar burung pramuka itu. Adapun itu pancawarna yang impor ya, pancawarna yang dari Vietnam biasanya masuknya pancawarna impor itu yang warnanya itu kuning ya. Burung pancawarna lokal itu memang sudah diambang kepunahan, mengalami penurunan populasi yang sangat cepat di sebagian besar wilayah di pegunungan Sumatera ya. Penyusutan populasi yang drastis sebagai akibat dari penangkapan liar yang tidak terkendali. Jadi memang sudah susah ditemui lagi di habitat mereka di Sumatera sana. Padahal spesies ini dulunya cukup umum ya ditemui di Gunung Kerinci khususnya. Sekarang di sana juga susah. Yang masih tersisa itu di subspesies Rock Makeri yang ada di hutan pegunungan di Aceh, di Taman Nasional Gunung Leuser. Itu pun jumlahnya juga nggak signifikan ya. Ya, penangkapan liar sudah pasti menyebabkan kepunahan lokal di sebagian besar wilayah jangkauan habitatnya. Kalau nggak segera diatasi ya akan meluas-luas kembali dan akan punah dengan cepat tanpa disadari. Sudah saatnya kita berikan perhatian serius ya terhadap burung pancawarna ini. Populasi burung ini sudah sangat menyusut di alam liar sana. Jadi mari kita jaga burung ini. Dengan begini makin mengenal, jadi teman-teman makin tahu ya, makin tahu jadi makin sadar. Jadi ada burung pancawarna yang perlu kita lestarikan dengan segera. Jadi kalau apa yang mau diharapkan ketika di hutan-hutan sana, di taman nasional pun mereka diburu terus oleh para pemburu rakus yang sulit dikendalikan. Jadi kalau nggak kita atasi dengan penangkaran ex situ di luar habitatnya akan sangat riskan dan berbahaya buat eksistensi burung ini ke depannya. Jadi jangan sampai burung ini musnah di alam tapi tidak dibarengi juga dengan penangkaran mereka di luar habitatnya. Jadi amit-amit kalau mereka punah di alamnya, kita masih punya stok di penangkaran. Gitu ya. Jadi salah satu cara yang paling efektif menurut saya adalah penangkaran ex situ di luar habitatnya, terutama untuk burung-burung yang sudah ditangkap dan beredar di Pulau Jawa. Daripada cuma sekedar dipelihara karena mati, lebih baik kita jodohkan, kita berikan pasangan biar bisa berkembang biak. Kalau berkembang biak itu bonus ya. Jadi memang sudah ada contohnya, salah satu kawan di Ciamis yang sudah mencoba mengembangkan burung pancawarna Sumatera ini dan berhasil panen di aviarinya. Ini adalah salah satu bukti kalau burung ini bisa dikembangbiakan di penangkaran. Semoga nanti makin banyak yang terinspirasi dan makin banyak yang tertarik untuk menangkarkan dan berhasil tentunya, sehingga kedepannya akan lahir generasi-generasi burung pancawarna Sumatera ini di penangkaran. Biar para kecomania itu punya alternatif ya, membeli dari burung-burung hasil penangkaran, terutama burung pancawarna Sumatera ini. Jadi tidak melulu tergantung dengan pasokan alam ya. Semoga aja bisa sedikit langkah kita bisa membantu untuk melestarikan burung pancawarna Sumatera ini. Sekian dulu teman-teman, mari kita jaga burung ini, jangan dilakukan penangkapan liar yang babi buta. Kita jaga juga hutan rumah mereka biar mereka tetap bisa eksis, berkembang biak untuk meneruskan generasinya demi anak cucu kita kelak nantinya.
Sekali teman-teman, jangan lupa untuk semangat terus menyebarkan virus konservasi di Indonesia. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi. Sampai ketemu lagi teman-teman. Salam lestari dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.